Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Zebaut Bogor mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari melaksanakan ibadah secara daring yang rekamannya telah dilaksanakan pada tanggal 19 September 2020. Jika Bapak Ibu memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi majelis sektor setempat atau menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja dan jam kerja yang tertera pada warta jemaat daring. Ucapan selamat datang. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Francisca Toding Datu M. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Menyanyi bergema, bersukacitalah, ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala alam. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih, persembahkan dirimu kehadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu kehadapannya dengan tulus hatimu. Kita yang ditanggungnya dalam dan putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam, karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala alam. Ayo bernyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih, persembahkan dirimu kehadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu kehadapannya dengan tulus hatimu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amsal 23 ayat 17 dan 18
merupakan nas pembimbing kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa, ampunilah kami jika kami masih sering berbuat dosa dan kesalahan. Kami belum dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Kami belum dapat mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Begitu banyak perbuatan dosa kami lakukan, sehingga membuat Tuhan murka dan menghukum kami dengan kegagalan dan penderitaan hidup. Semuanya Tuhan pakai untuk membidik kami dan mengajar kami untuk berbalik pada jalan-Mu. Namun, terkadang kami kurang mengoreksi diri kami sendiri. Sebaliknya, kami lebih senang mengkoreksi, bahkan menghakimi orang lain. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Baharuilah hidup kami, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Janganlah Kau menghukum aku,
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 yang menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kamarmu. Yesus kau beri isi melodi melakukan kemenangan salibmu. Di dalam hatiku kau buat harmoni, nada-nada fals diganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kamarmu. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Amsal pasal 4 ayat 13 sampai 15 yang menyatakan, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Firman Tuhan dalam ibadah minggu pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, untuk kesempatan beribadah dalam ibadah minggu pada hari ini yang masih kami lakukan secara daring karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang masih menaungi kehidupan negeri kami ini. Dalam kesempatan ibadah minggu hari ini, kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan boleh kami mengerti, tertanam dalam hati kami, serta kami berlakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Terlebih firman-Mu ini boleh menjadi berkat di dalam peribadahan kami di sepanjang hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu yang beribadah di rumah kami masing-masing, bersedia untuk mendengarnya. Amin.
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Amsal 23 ayat 12 yang menyatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sudah beberapa minggu ini firman Tuhan di lingkungan GPIB terambil dari kitab Amsal, saudara-saudara. Dan kitab Amsal kita kenal sebagai kitab hikmah, hokmah. Dan di pasal pertama ayat 1 dikatakan bahwa Amsal ini, Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Jadi kita pahami bahwa yang membuat atau menuliskan Amsal-Amsal ini adalah seorang Raja Salomo. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita di pasal 23 ayat 12, Salomo memberikan nasihat kepada, khususnya kalau kita lihat ini secara keseluruhan satu perikop, bahwa pembacaan kita ini berada dalam perikop yaitu Amsal-Amsal orang bijak. Tetapi kalau kita perhatikan dari ayat-ayat sebelum dan sesudah, dari ayat 12 ini, ternyata bahwa Amsal ini, nasihat-nasihat ini lebih banyak ditujukan kepada bagaimana cara kita orang tua mendidik anak-anak dan bagaimana anak-anak dalam menerima didikan, saudara. Nah, sekarang kita lihat di ayat 12. Kata Salomo dituliskan bahwa arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Saudara-saudara, kata didikan di kitab Amsal secara keseluruhannya ada kurang lebih 25 kali Salomo menuliskannya, kata didikan. Sementara kata pengetahuan ada 35 kali di kitab Amsal ini Salomo menuliskan, saudara. Artinya bahwa didikan dan pengetahuan itu adalah sesuatu yang sangat penting yang tidak bisa dilepaskan dari tujuan penulisan Amsal-Amsal ini. Ini bisa kita lihat di pasal 1 ayat 7 yang menjadi tujuan dari penulisan Amsal-Amsal ini. Salomo katakan di pasal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi bahwa awal pengetahuan itu dimulai dari rasa takut akan Tuhan. Kemudian, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan, saudara. Jadi betapa didikan dan pengetahuan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting yang tidak bisa dilepaskan
tidak bisa juga dipisahkan satu dengan yang lain ketika seseorang itu mau mendapatkan hikmah, saudara. Ketika seseorang itu memiliki rasa takut akan Tuhan, maka hikmat Tuhan ada padanya. Maka ketika hikmat Tuhan ada padanya, maka orang itu pun juga akan dengan sendirinya memiliki rasa untuk memperhatikan didikan dan juga mendengarkan kata-kata pengetahuan. Ini yang diperintahkan atau disampaikan oleh Salomo di ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Artinya saudara, bahwa didikan di sini bukan hanya dalam pengertian didikan secara formal, yaitu pendidikan di sekolah-sekolah formal. Tetapi didikan di sini jauh lebih luas dan lebih penting dan lebih tinggi lagi. Bahwa bukan hanya pendidikan secara ilmu pengetahuan, secara dunia, tetapi juga didikan yang berkaitan dengan pengajaran kita untuk mengenal Tuhan kita. Didikan dari sisi spiritual, didikan dalam pengertian bagaimana kita bisa mengenal, memahami, serta melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Artinya, didikan di sini juga tidak terlepas dari firman Tuhan itu sendiri. Jadi, kalau Salomo katakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan, bukan cuma pendidikan atau ilmu-ilmu pengetahuan secara formal yang menjadi fokus perhatian kita, saudara. Karena harus kita akui, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa para orang tua lebih menekankan kepada anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita lebih fokus, lebih serius, lebih tekun di dalam mereka belajar, mengejar ilmu pengetahuan, supaya anak-anak kita mendapatkan gelar, mendapatkan status sosial, karena merasa ketika kamu belajar dengan baik, ketika kamu mendapatkan gelar, maka hidupmu akan enak, maka hidupmu pun juga akan makmur, maka masa depanmu pun juga akan terjamin, saudara. Sehingga banyak para orang tua yang lebih memerintahkan atau lebih menyuruh anak-anaknya untuk belajar. Tetapi melupakan satu hal, didikan yang paling penting, yaitu belajar tentang firman Tuhan. Didikan tentang bagaimana pengajaran akan firman Tuhan, saudara. Ketika kita menekankan pendidikan secara formal dan anak-anak kita mendapatkan gelar, anak-anak kita menjadi orang pintar, anak-anak kita menjadi orang hebat, dan kita melupakan didikan yang satu lagi yang justru juga lebih penting, yaitu didikan secara spiritual, didikan rohani, didikan tentang pemahaman mereka akan firman Tuhan, dan kita mengabaikan itu dan hanya lebih memberatkan pada didikan pengetahuan. Saudara-saudara, siap-siaplah jika kelak anak-anak kita mungkin sukses menjadi orang di tengah-tengah dunia ini. Siap-siaplah bahwa anak kita mungkin bisa memiliki materi, memiliki jabatan sesuai dengan harapan kita. Tetapi siap-siap juga ketika mereka tidak menjadi manusia yang takut akan Tuhan. Banyak contoh kalau kita mendengar dengan berita-berita kriminal tentang korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, begitu, dengan mengambil yang bukan menjadi haknya, mengambil menjadi hak orang lain. Coba, orang-orang memanfaatkan kepandaiannya hanya untuk nipu, hanya untuk korupsi, lalu pada akhirnya saudara menyengsarakan orang banyak. Apakah kita sebagai orang tua bangga ketika anak kita misalnya dia menjadi orang hebat, tetapi
karena dia tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, maka dia menyalahgunakan kepintarannya itu hanya untuk mencari kekayaan untuk dirinya sendiri dengan cara licik, dengan cara korupsi, dengan cara menipu sana dan sini. Apakah kita bangga, saudara, sebagai orang tua? Mungkin ketika anak kita diwisuda S1, S2, S3, bangga banget, ini anak saya lulusan universitas yang terhebat. Kita pajang foto-foto wisuda mereka di ruang tamu. Lalu ketika anak kita sudah mendapatkan posisi hebatnya sebagai orang pintar, kita juga masih bangga. Itu loh anak saya yang jadi pejabat di sana. Anak saya yang jadi komisaris ini, anak saya yang jadi direktur. Oh, bangga, saudara. Tapi bagaimana kalau misalnya suatu ketika anak kita dia menjadi buronan KPK misalnya. Saudara bangga sebagai orang tua, tentu saudara akan hancur. Apa gunanya, nak, kamu punya uang banyak tetapi kamu menghabiskan hari tuamu di dalam penjara? Iya kan, saudara? Apa gunanya? Tentu kita akan langsung kecewa. Kok begitu, nak? Kamu mama papa sekolahin supaya kamu betul-betul menjadi orang yang hebat. Ternyata kamu tidak mempergunakan itu dengan baik. Salahnya bukan anak kita, saudara. Salahnya adalah pada diri kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena kita cuma menekankan pendidikan formal. Kita cuma berat pada pendidikan secara ilmu pengetahuan, agar anak-anak kita mendapatkan dunia ini dengan gelar-gelarnya. Tetapi kita melupakan ada pendidikan yang jauh lebih penting yang harus juga kita sampaikan kepada anak-anak kita, yaitu pendidikan secara rohani, pendidikan secara spiritual. Itu sebabnya, saudara, saya suka katakan bahwa ibu-ibu kalau anaknya bangun telat pergi ke sekolah, ini waktu belum pandemi begitu ya kan, saudara-saudara. Kalau anaknya bangun kesiangan mau pergi ke sekolah gitu, ibu-ibu pasti ngomelnya, cerewetnya minta ampun. Kamu sih begadangan, main game, main segala macam. Walau tahu kamu ini mau sekolah, sekarang kamu kesiangan. Cerewet banget. Tapi bagaimana ketika anak kita kesiangan untuk pergi ke IMPA? Anak kita kesiangan untuk pergi IPT, IMPT. Bagaimana ketika anak kita juga kesiangan untuk ibadah hari Minggu di gereja? Apakah kita cerewet sebagai orang tua? Enggak, ya kan, saudara. Paling kita cuma bilang bahwa kamu enggak IMPA, nak? Enggak, ma, aku kan habis ngantuk ini, aku kan juga perlu hari untuk santai. Ya udah, minggu depan ya, nak ya. Kita kasih permisi kepada kita minggu depan ya, nak ya. Kamu enggak PT? Enggak. Kamu enggak pergi ke gereja? Minggu depan aja ya, ma. Oke, minggu depan. Minggu depan dia enggak lagi, apakah kita marah? Oh, enggak. Tapi coba kalau anak kita tidak pergi sekolah, bolos mereka 1 hari aja, kita udah hukum. Pokoknya kalau kamu tidak pergi ke sekolah, nak, kalau kamu tidak masuk sekolah, mama gak kasih uang jajan. Kita hukum kan, saudara. Pokoknya mama akan tidak kasih kuota pulsa. Kalau perlu kita bilang, mama ambil handphonemu. Tapi kalau tidak pergi ke gereja, tidak ada punishment, tidak ada hukuman. Kita kasih, oh ya udah besok minggu depan ya, nak ya. Di situ, saudara, yang menjadi perhatian untuk kita. Kita merasa berat sebelah dalam memberikan didikan kepada anak-anak kita. Kita mendidik anak-anak kita untuk mendapatkan dunia ini, tapi kita melupakan bahwa anak-anak kita pun juga harus dididik agar mereka juga memiliki rasa takut akan Tuhan. Ini yang dikatakan Salomo tadi kan di pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, Bapak Ibu. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Berarti harusnya pendidikan secara rohani, pendidikan secara spiritual, justru itu harus lebih pertama daripada pendidikan secara ilmu pengetahuan. Saudara-saudara, misalnya contohnya, anak kita yang masih kecil-kecil, ketika mereka masih usia belum 1 tahun lah, Bapak Ibu.
Kan gak mungkin anak kita yang masih usia bulanan ini, mereka kita ajarin anak-anak kita, misalnya, ayo anak kita berdoa, atau kita hitung-hitungan 1, 2, 3, gak mungkin kan, dia masih belum 1 tahun kita ajarin, atau kita ajarin dia bahasa Inggris, enggak kan? Tapi sejak masih kecil, sebelum usia 1 tahun, kita sudah mulai mendidik mereka sebelum makan berdoa dulu. Anak kita nggak bisa berdoa, tapi mamahnya, papahnya suka ngajak doa juga nggak sih ya? Kayaknya saya lebih banyak mamahnya deh. Ya papahnya kan kerja, kan mamahnya yang terus, mama sebelum kasih makan, berdoa dulu ya Siska. Nama saya kan Siska. Berdoa dulu ya Siska sebelum mamam. Tuhan Yesus. Nah sejak kecil saudara, sejak dini mereka sudah diajarin, itulah permulaan takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Lalu kapan anak-anak kita mulai diajar soal pengetahuan? Ketika dia sudah mulai 1 tahun, baru ketika anak-anak kita sudah mulai nonton YouTube nyanyi-nyanyian anak-anak, lalu ada apa lagi, teddy bear 1, 2, 3 dan segala macam, dia mulai berhitung. Tetapi kan sebelum makan berdoa dulu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Salomo mau katakan itu kepada kita, para orang tua, agar kita mendidik anak-anak kita, agar anak-anak kita mengarahkan perhatian mereka kepada didikan. Mengarahkan perhatian mereka artinya fokus, betul-betul melihat dengan sungguh-sungguh. Sama seperti ketika kita mengikuti pelajaran di bangku sekolah. Kalau kita tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kita tidak ngerti apa yang diajarkan oleh guru kita. Tetapi kalau kita betul-betul konsentrasi, fokus terhadap pengajaran, maka apa yang disampaikan oleh para pendidik, para pengajar, itu akan bisa kita tangkap dan bisa kita cerna dan akan kita ingat di sepanjang hidup kita. Berarti saudara, dari sini ayat 12a ini juga harus menjadi catatan bahwa anak-anak kita pun juga mereka belajar dari melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, saudara. Bahwa mereka juga belajar dari apa yang dilakukan oleh papa dan mamahnya sejak kecil. Ketika papa dan mamahnya, mereka juga selalu hidup dalam doa, selalu membaca Alkitab. Anak-anak kita mulai belajar dari kecil itu dan mereka pun akan terbiasa. Tapi kalau papa dan mamanya pun juga tidak hidup dalam doa, baca Alkitabnya pun juga bolong-bolong, saudara, jangan minta supaya anak kita, nah kamu rajin-rajin dong baca Alkitab, firman Tuhan. Jangan kita minta, wong kita sendiri para orang tuanya enggak. Anak-anak akan bilang sama orang tuanya, papa mama aja enggak berdoa tuh saya lihat. Kayak papa mama berdoa cuman makan doang. Tapi ketika pergi aja. Ada satu contoh saudara, buat saya secara pribadi, yang menurut saya itu contoh iman dari orang tua saya almarhum. Terutama bapak saya. Bapak saya buat kami anak-anaknya boleh dikatakan dia sebagai pendoa di keluarga. Bapak saya tuh bangun tidur yang dia lakukan adalah berdoa di tempat tidur, berdoa. Lalu kemudian gosok gigi, cuci muka. Sebelum sarapan dia saat teduh secara pribadi. Itu dilakukan bapak saya bukan hanya ketika kami masih anak-anak kecil, ya kan, ketika kami masih anak-anak. Bahkan ketika kami sudah punya keluarga, kami sudah punya anak, dan bapak saya sudah jadi opa dalam usia yang tua, itu masih dilakukan setiap hari. Dan setiap bapak saya mau keluar rumah, dia berdoa dulu. Dia berdoa. Pulang dari mana-mana sampai rumah, dia berdoa lagi. Saudara, yang saya mau katakan di sini adalah dari kami bersaudara, 7 bersaudara ini, saya 7 adik kakak, 7 bersaudara. Kakak saya yang nomor 1 itu kan disable, dia disable bisu tuli. Bayangin, mengajar, mendidik
anak-anak yang katakanlah tidak berkebutuhan khusus ya kan, anak-anak yang normal-normal itu udah susah banget ngajarin mereka berdoa, ngajarin mereka membaca firman Tuhan, itu udah susah. Apalagi ngajarin anak dengan berkebutuhan khusus, dengan disable tadi seperti kakak saya. Tapi papa saya sejak kami kecil, dia ajarin semua anak 7 dari yang kecil sampai yang tua, mau yang normal maupun yang bisu tuli, yang kakak saya tadi ya, yang bisu tuli, belajar doa Bapa kami. Sejak kecil kami harus hafal doa Bapa kami. Bapa kami di surga. Bayangin kakak saya belajar yang bisu tuli, ditulis di papan, dia belajar itu. Dan yang saya mau katakan, kakak saya ini sekarang umurnya udah 62 tahun. Setiap dia mau pergi, kakak saya yang bisu tuli ini, dia udah punya istri, saudara-saudara, berdua nih, gak punya anak sih, suami istri. Setiap dia mau keluar rumah, dia ajak istrinya yang juga sama-sama disable berdoa. Doanya apa saudara? Doanya Bapa kami. Bapa kami, karena itu yang diajarin. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Saya dengerin, dari mana dia bisa tahu? Dia lihat dari apa yang dilakukan oleh almarhum papa saya, saudara. Papa saya tidak mengajarkan, kamu pergi berdoa, kamu pulang berdoa, enggak. Tapi papa saya memberi contoh, saudara. Ini yang mau dikatakan dan mau diingatkan lewat Amsal ini kepada kita para orang tua, bahwa anak-anak kita dia lebih nangkep apa yang kita ajarkan, apa yang kita didik, dari apa yang ia lihat secara visual, daripada apa yang dia dengar. Akan lebih nangkap dan akan lebih tertanam, saudara. Sehingga kalau orang tuanya berantem di depan anak-anak, misalnya kan ibu bapak kan, orang tua suami istri berantem di depan anak-anak, akan kerekam di otak anak-anak, dan itu akan kebawa terus sampai dia dewasa, dan anak itu pun juga akan melakukan hal yang sama dengan pasangan hidupnya, karena merasa bahwa orang tua saya dulu juga suka berantem begitu kan saudara. Misalnya kan, saya dulu waktu masih kecil, kita tuh tinggal di Cempaka Putih, di kampung perkampungan. Waktu saya masih kecil, Cempaka Putih di perkampungan, rumah petak-petak begitu. Tahu kan kalau yang rumah petak-petak ini, itu kalau kita ngelihat nih, betapa nih tetangga-tetangga kalau suami istri ribut, bisa teriak-teriakan gitu. Kamu teriak-teriakan, suami istri ini berantem. Kami kan tinggal di gang-gang tadi kan, kita ngeliatin siapa yang berantem. Oh, Ibu Ronia misalnya namanya begitu kan. Berantem suami istri, istrinya keluar nangis-nangis, suaminya ngejar-ngejar. Keluarga kami tidak, saudara-saudara. Kita enggak, tapi kita lihat kok bisa begitu, ada. Suami istri yang berantem sampai keluar rumah, nangis-nangis, teriak-teriak. Saudara, bukan cuma orang akan melihat, tapi anak-anak kita kerekam. Papa mama melakukan seperti itu, dan anak itu kelak ketika dia dewasa, dia akan melakukan hal yang sama, saudara-saudara. Berarti buat kita para orang tua, lewat ayat 12 ini kita juga diingatkan, kalau kita mendidik anak-anak kita, maka kita sebagai pendidik, kita pun juga harus menunjukkan sikap kita yang menjadi contoh, teladan, dan panutan. Tadi yang saya katakan, bahwa anak-anak mereka lebih menangkap pendidikan itu dengan apa yang ia lihat ketimbang dengan apa yang ia dengar. Yang berikut, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Artinya kata-kata pengetahuan ini adalah kata-kata nasihat, kata-kata bijak. Ibu-ibu yang terkenal anak-anak suka bilang, ibu-ibu sifat mamah tuh gimana anak-anak? Cerewet, ya kan? Enggak apa-apa ibu-ibu mau dibilang cerewet, asal cerewet yang benar tadi kan. Asal cerewet yang menasehatkan anak-anak kita, enggak apa-apa. Anak kita bilang, mama nih nasihatin aku mulu, bosen. Enggak apa-apa, saudara. Kalau anak kita dinasehatkan, memang mereka tidak berubah, terus ulang-ulang nasihatkan itu. Jangan sampai katakan bahwa mama capek deh nasihatin kamu, mama udah gak mau nasihatin kamu, terserah, masa bodoh, kamu mau mengapain. Wits, berarti kita sudah nyerah untuk menjadi seorang pendidik yang baik.
Meskipun anak kita bilang, tutup kuping, mama mau ngomong nih bakal nasihat. Enggak apa-apa, omongin terus, sampaikan tentang kebenaran, sampaikan tentang hal-hal yang baik, sampaikan tentang hal-hal nasihat. Tadi saya katakan, cerewet asal cerewet yang positif. Jangan cerewet yang sepele-sepele. Soal sepatu lah, soal tidak mau ambil air lah, ya kan saudara. Kita cerewetnya sampai kemana-mana. Nah, ini yang mau disampaikan kepada kita. Salomo mau mengingatkan, jika kita ingin anak-anak kita memiliki masa depan yang cerah, anak-anak kita menjadi orang yang hebat, maka didiklah anak-anak kita. Bukan hanya dari segi didikan pengetahuan secara umum, pengetahuan secara umum, tetapi juga didik anak-anak kita dari sisi rohani mereka. Dan itu yang harus lebih penting dan lebih utama. Karena ketika anak-anak kita memiliki rasa takut akan Tuhan, maka dengan pertolongan Tuhan, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang mau belajar, anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang mengerti apa yang menjadi tugas mereka. Karena anak-anak kita memiliki rasa takut akan Tuhan, anak-anak kita menjadi anak-anak yang hormat, berbakti, patuh kepada orang tuanya. Tanpa kita harus bilang, belajar nak. Tanpa kita harus bilang, kalau anak kita memiliki rasa takut akan Tuhan, dengan sendirinya mereka akan melakukan apa yang menjadi tugas mereka. Berarti, didiklah anak-anak kita untuk mereka memiliki rasa takut akan Tuhan, untuk mereka mengenal siapa Tuhan kita dalam Yesus Kristus yang telah membesarkan kamu, memberkati kamu, dan memberikan berkat-berkat dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing dengan hati dan mulut kita mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan duduk kembali.
Kita akan bersatu dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang baik, pengasih dan pemurah. Dalam ibadah minggu pada hari ini, kami boleh disapa, dibimbing dan diingatkan oleh firman-Mu yang merupakan bagian dari Amsal Salomo untuk kami mendidik anak-anak kami, agar anak-anak kami boleh memiliki pendidikan bukan hanya dari segi ilmu pengetahuan, tetapi ada hal yang lebih penting yang juga harus kami berikan kepada anak-anak kami untuk mereka mendapatkan pendidikan secara rohani, memahami Tuhan, mengenal Tuhan, dan hidup di dalam rasa takut akan Tuhan. Sebab firman-Mu mengingatkan kami ketika kami memiliki rasa takut akan Tuhan. Itulah yang menjadi sumber pengetahuan, hikmat, dan didikan. Ya Bapa di surga, mampukanlah kami juga sebagai orang tua, agar kami tidak hanya mengajarkan anak-anak kami secara verbal, tetapi juga kami memberikan contoh teladan, panutan iman, melalui perilaku kami, sikap hidup kami, tutur kata kami, pikiran kami. Karena kami percaya anak-anak kami, mereka lebih mengerti ketika mereka melihat dari apa yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Biarlah kami ya Tuhan sebagai orang tua, kami pun juga boleh menunjukkan kehidupan beriman kami menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Kami boleh hidup dalam doa, kami boleh hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dengan membaca firman-Mu, dan kami pun juga boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga anak-anak kami, mereka pun juga akan belajar dari kami para orang tuanya. Dan anak-anak kami, mereka pun juga akan menjadi anak-anak yang mencintai, mengenal, dan mengasihi Tuhan dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sehingga anak-anak kami pun juga akan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan ketika anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak kami pun juga akan menjadi anak-anak yang berbakti, hormat, dan juga mendengar akan apa yang dinasehatkan, yang diajarkan dan disampaikan oleh kami para orang tuanya. Dan anak-anak kami ketika mereka memiliki rasa takut akan Tuhan, maka Tuhan pun juga akan memberikan masa depan yang cerah, keberhasilan dan kesuksesan. Dan itulah berkat-berkat yang akan Tuhan berikan kepada anak-anak kami ketika mereka menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan mereka. Ya Bapa, mampukanlah kami, dimulai dari kami para orang tua ya Tuhan, untuk kami juga boleh menunjukkan kehidupan beriman kami yang sungguh di dalam Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan di seluruh muka bumi ini, juga khususnya di Indonesia, gereja-gereja Tuhan dalam peribadahan yang masih dilakukan secara daring, ataupun juga mungkin ada gereja-gereja Tuhan yang melakukan ibadah secara live, secara tatap muka. Namun kami yakin dan percaya ibadah apapun yang kami lakukan, baik secara tatap muka maupun juga secara daring, ketika kami melakukan peribadahan itu dengan sungguh-sungguh dan kami menyatukan hati kami, iman kami, jiwa raga kami dalam persekutuan kami dengan Tuhan, maka Tuhan pun juga tetap hadir dan memberkati peribadahan yang kami lakukan, baik di rumah kami masing-masing maupun juga di tempat-tempat ibadah. Berkati gereja-gereja Tuhan, khususnya ya Bapak GPIB, berkati majelis sinode dan program-program sinodalnya Tuhan berkati. Berkati juga GPIB Zebaot,
Bogor, di dalam pergumulan dan juga program-program kerja kami yang juga mengalami kendala-kendala karena pandemi COVID. Sampai saat ini gereja kami belum melakukan ibadah hari Minggu maupun juga ibadah keluarga sektor secara tatap muka karena situasi kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum memungkinkan kami untuk melakukan ibadah secara tatap muka. Tuhan berkati kegiatan-kegiatan pelayanan yang masih berlangsung. Tuhan berkati juga para presbiter, berkati para pendeta, diaken, penatua, berkati pengurus-pengurus pelkat, unit-unit misioner, berkati juga saudara-saudara kami yang terpanggil melayani kami di masa pandemi ini ketika kami melakukan ibadah secara daring. Tuhan berkati Komisi Infokom dan juga Satgas, juga saudara-saudara kami dari Muger yang boleh melayani kami lewat musik, lewat piano, lewat kantoria. Tuhan juga berkati. Berkati para pegawai dan karyawan gerejamu Tuhan. Berkati BPPC, berkati juga saudara-saudara kami jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan fungsi kami masing-masing dengan penuh ketulusan, kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Sehingga apa yang kami buat berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi pertumbuhan dan perkembangan gerejamu di muka bumi ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk umat-Mu di rumah kami masing-masing. Tuhan juga memberkati tiap-tiap keluarga, saudara-saudara kami. Mereka yang bergumul dengan penderitaan mereka, kesusahan, mereka yang di PHK, mereka yang mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini, juga saudara-saudara kami yang menderita sakit, ataupun juga saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Tuhan Yesus, kami hanya serahkan saudara-saudara kami dengan segala pergumulannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan hadir menolong mereka, dan biarlah mereka juga boleh tetap yakin dan percaya hanya di dalam Tuhan Yesuslah mereka dipulihkan, mereka dikuatkan, mereka disembuhkan, dan mereka pun juga diselamatkan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sepanjang minggu berjalan ini, Tuhan mengaruniakan usia yang baru kepada mereka. Biarlah melalui pertambahan usia mereka, mereka boleh bertambah dalam pengenalan, kecintaan, dan pengabdian mereka sebagai anak-anak Tuhan. Berkati mereka dan pakailah mereka juga sebagai alat penyalur berkat-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih harus memikirkan cara-cara untuk menekan bahkan membasmi virus corona di negeri kami ini. Berkati pemerintah dengan upaya-upaya mereka, berkati juga para tenaga medis dalam usaha-usaha mereka untuk memulihkan saudara-saudara kami yang terpapar. Berkati juga program-program, berkati Satgas. Mampukanlah ya Tuhan para pemimpin negeri ini untuk mereka pun juga mendapatkan cara solusi yang terbaik sehingga virus corona ini juga boleh segera berlalu dalam kehidupan di negeri kami ini. Ya Tuhan, berkati juga kami para masyarakat agar kami pun juga boleh menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami dengan terus mengikuti protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk kami juga boleh terus berupaya bersama-sama dengan sesama kami menjaga dan menekan penyebaran COVID-19 dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh terus tetap menjaga kesehatan kami. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan hidup dan kehidupan kami semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah syafaat-syafaat kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan mendengar, sauti sempurnakan doa kami ini yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab, Mazmur 33 ayat 2 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gabus 10 tali." Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Baca Minggu 27 September 2020. Jemaat terkasih, mohon perhatian sejenak. Marilah kita simak bersama Warta Baca Minggu 27 September 2020 sebagai berikut. Ibadah Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia 2020 akan dilaksanakan pada Minggu 11 Oktober 2020. Pendukuhan pemberkatan nikah. Akan dilaksanakan pendukuhan pemberkatan nikah bagi Stefanus Yulianto Putra dari Bapak Yudi Wahyuwono dan Ibu Melaniwati Tanujaya dengan Sinta Kumalasari Sektor 21, putri dari Bapak Herutomo dan Ibu Nelly Sendiang. Akan dilaksanakan pada Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 11 WIB di GPIB Sebaot Bogor, dilayani oleh Bapak Pendeta Sian Lumentut. Pengembalaan akhir akan dilaksanakan pada Kamis 8 Oktober 2020 pukul 10 WIB
di GPIB Sebaut Bogor. Mohon kehadiran orang tua, saksi, dan majelis sektor terkait. Telah dilaksanakan peneguhan pemberkatan perkawinan bagi Saudari Catherine Krige Mandalika, Sektor 21, dengan Saudara Jovan Engelbert Herman Sulaiman, Jemaat GPIB Karis Jakarta, pada Sabtu 26 September 2020 pukul 10 WIB di Gereja Immanuel, Jakarta. Ibadah Perkat Persekutuan Kaum Perempuan PKP, ibadah gabungan Pelkat PKP bulan Oktober 2020, rekaman akan dilaksanakan pada Kamis 24 September 2020 pukul 13.30 WIB, bertempat di ruang gereja Sebaut dengan pelayan firman Bapak Pendeta Liat Sihotang. Berita duka cita. Telah kembali dalam kemuliaan Bapa Sorgawi pada tanggal 18 September 2020, Bapak Ang Lian Huan, usia 69 tahun, Sektor 2. Kremasi diadakan pada tanggal 20 September 2020. Kepada keluarga yang ditinggalkan, majelis jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan turut berbela sungkawa dengan pengharapan kiranya Tuhan kita Yesus Kristus menghibur saudara. Berita sakit. Beberapa warga jemaat yang sedang sakit dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Mohon dukungan doa untuk kesembuhan jemaat yang sedang sakit. Nama-nama warga jemaat yang sedang sakit dapat dilihat di Warta Jemaat Online halaman 4. Berita keuangan. Majelis Jemaat GPIB Sebaut Bogor mengucapkan terima kasih atas persembahan ibadah hari Minggu dan persembahan lainnya yang sudah disetorkan ke kantor majelis jemaat secara langsung, lewat majelis setempat atau ditransfer via bank. Nomor rekening majelis jemaat atas nama Majelis Jemaat GPIB Sebaut. Bank BNI 46 Cabang Juanda Bogor, nomor rekening 00038863131. Bank Mandiri Cabang Juanda Bogor, nomor rekening 1330097065684. OTA Bank Mandiri Cabang Juanda, nomor rekening 1330018381111. PEG Bank BNI 46 Cabang Juanda Bogor, nomor rekening 032351956. Kedukaan Bank Mandiri Cabang Juanda Bogor, nomor rekening 1330014658811. Krisis Center Bank Mandiri Cabang Juanda Bogor, nomor rekening 1330018381152.
Satgas Covid, Bank Mandiri Cabang Juanda Bogor, nomor rekening 13301838160. Himbauan kepada seluruh warga jemaat yang akan melakukan pembayaran PTB, dana OTA, sewa pemakaian GSG, dan lain-lain agar mentransfer rekening tersebut di atas atau langsung melalui kasir di kantor majelis jemaat. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari berikan. Ucapan terima kasih. Pengurus Diakonia Sosial mengucapkan terima kasih kepada keluarga Ibu Dian Sektor 18 atas pemberian pakaian layak pakai dan sudah dibagikan ke anggota Diakonia Sosial pada tanggal 1 September 2020. Majelis beserta Jemaat Sektor 30 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Diaken Adi Kristia Prandaka beserta keluarga atas sumbangan keyboard Casio untuk menunjang kegiatan ibadah di Sektor 30 Cigudeg. Evaluasi rekaman ibadah hari Minggu. Evaluasi rekaman ibadah hari Minggu oleh tim Inforkom Litbang akan diadakan pada setiap hari Sabtu pukul 9.00 WIB di GSG 2 lantai 1. Demikian warta baca minggu ini. Warta jemaat lengkap dapat diunduh melalui website www.gpibsebautbogor.com. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, selamat berkarya di minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Tuhan Yesus memberkati. Dengan dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan